Yang ketiga, dalam Injil kita mendengar mendengar lagi tentang roh. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Yang menggerakkan Yesus bukan pengetahuan atau kecerdasan agama atau ilmu agama atau Taurat, tetapi kuasa roh. Kuasa roh itulah yang menyadarkan Yesus akan siapa dirinya dan bahwa Yesus perlu menyatakan kepada orang banyak bahwa dirinya adalah Mesias. Artinya yang diurapi. Artinya Yesus mengandalkan kecerdasan hati. Hati yang telah diurapi oleh Roh Kudus. Artinya kecerdasan ini membuat Yesus berbahaya. Berbahaya. Bagi siapa? Bagi kemapanan. Yesus dianggap berbahaya bagi hidup agama dan hidup sosial yang tidak adil pada waktu itu. Yesus berbahaya bagi mereka yang merasa nyaman dengan segala privilege dan kemewahan yang dimiliki karena mereka akan diusik oleh kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Maka lebih tepat Yesus dianggap tidak waras lagi. Maka saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pendamping orang muda harus begitu nasibnya. Menjadi tidak waras lagi. Itu negatifnya. Bahasa positifnya adalah mereka memiliki kecerdasan hati. Bukan kecerdasan intelektual, tapi yang cerdas hatinya. Nah, pertanyaannya, cerdas hatinya seperti apa? Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah cerita. Nah, pada suatu ketika Allah mengadakan pertemuan dengan para malaikatnya. Allah bertanya begini, para malaikatku yang terkasih, saya mau cuti. Allah mau cuti. Saya mau minta pendapat kalian. Di mana saya bisa cuti atau berlibur dengan tenang tanpa diganggu manusia-manusia dengan semua permohonannya itu. Apalagi sekarang di Binus sedang ada pertemuan. Nanti mereka minta-minta lagi. Lalu seorang malaikat menjawab, Tuhan akan nyaman dan aman berlibur dan tanpa diganggu kalau Tuhan berlibur di puncak gunung yang paling tinggi. Tidak ada akan orang ke sana. Malaikat lain menjawab, jangan Tuhan. Sekarang puncak gunung tertinggi di dunia pun sudah bisa didaki orang. Nanti kalau sudah sampai sana, Tuhan akan ribut dengan orang-orang yang berhasil menaklukkan gunung tertinggi. Lalu malaikat lain mengatakan, Tuhan akan nyaman dan tak akan terganggu oleh makhluk manapun. Tuhan berlibur di dasar laut yang paling dalam. Nggak ada orang ke sana. Malaikat lain menjawab, jangan Tuhan. Di sana sudah banyak air laut yang tercemar. Apalagi sudah ada laut yang dipagari. Jadi nanti Tuhan akan kesulitan. Apalagi harus minta izin lewat pagar itu.
Lalu semuanya diam. Lalu malaikat Gabriel yang pernah ke dunia dan memberitahu Maria ditanya, malaikat Gabriel, kau kan pernah ke dunia bertemu Maria kan? Pasti tahu tempat dunia yang paling bagus untuk berlibur. Dengan tenang malaikat itu menjawab, iya Tuhan, tempat yang paling nyaman untuk berlibur adalah di dalam hati manusia. Tuh, yang lainnya berkata, bagaimana mungkin? Ya, karena sekarang ini banyak orang tidak lagi menggunakan hatinya dalam menata kehidupan. Yang mereka gunakan adalah pertimbangan mana yang menguntungkan, mana yang mengenakan, mana yang membuat nyaman. Lalu Tuhan menerima, bagus, saya akan berlibur di dalam hati manusia. Ceritanya selesai. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Gaudium et Spes nomor 16 dikatakan begini, hati nurani ialah inti manusia yang paling rahasia. Sanggar sucinya, di situ ia seorang diri bersama Allah, yang sapaan Allah menggema dalam batinnya. Berkat hati nurani dikenalah secara ajaib hukum yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap sesama dan terhadap Allah. Maka menjadi pendamping OMK adalah menyadari bahwa Allah telah menyaturagakan dirinya dengan manusia, sehingga kita menjadi satu tubuh dengan Tuhan, dan ikatan kesatuan itu terletak di dalam hati kita. Karena Tuhan bersemayam di situ. Mumpung Tuhan berlibur di hati kita, jangan sia-siakan Dia. Nanti kita akan, setelah Tuhan Allah berlibur selesai, kita akan dibawa untuk kembali pulang ke rumah Bapa. Sangat indah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mengenai hati ini, saya pernah mendengar sharing dari sepasang suami istri yang mengikuti MA waktu itu. Heart itu singkatan dari H itu humility, E itu eucharis, A acceptance, penerimaan, R itu readiness, kesiapsediaan, dan timeless, tidak ada hitungan waktu, seluruh hidup untuk Tuhan. Maka menjadi pelayan, pendamping orang muda, mesti melayani, mendampingi dengan heart, humility, kerendahan hati untuk mencari menyelamatkan mereka, eucharis, semua pelayanan kita berpusat pada Kristus yang menyerahkan diri dalam Ekaristi, dan acceptance, penerimaan diri apapun dia, bagaimanapun pola tingkah mereka, seperti Bapa yang baik hati. Meskipun datang, aku tidak layak jadi anak Bapa, jadikan kurang upahan. Emang ku dikirim pesta karena kamu pulang
mati hidup kembali. Acceptance tanpa syarat. Dan readiness, selalu siap sedia kapanpun tanpa nunggu nanti. Kan kamu belum jadwalnya, selalu siap sedia. Dan timeless, kita tidak hitung-hitungan waktu, selalu siap sedia. Maka terima kasih kepada komunitas Domus Corbis yang sudah menyapuragakan teman-teman muda menjadi satu komunitas basis yang diikat oleh hak. Maka menjadi pendamping orang muda adalah pendamping yang